Kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani di dalam kitabnya Syiarul Asrar menyebutkan bahwasannya sifat binatang ini ada dua, Pak. Ada dua. Satu, hayawanul sabutiyah. Dua, hayawanul bahamiyah. Yang pertama hayawanus sabutiyah. Apa hayawan sabutiyah? Binatang-binatang buas. Sifat rakus, harak, tamak itu sifat binatang buas. Yang kedua adalah hayawanul bahamiyah, sifat binatang peliharaan. Secara syariat manakiban itu adalah menyimak perjalanan untuk meningkatkan derajat kita. Baik tidak terlepas dari negatif maupun positif. Ada misalnya aliran yang tidak benar. Misalnya, saya mau mengikutin manakiban Fir'aun, sah-sah dalam kalimatnya. Berarti mengikuti perjalanan Fir'aun makin meningkat apanya? Tebaliknya. Nah, kita mengikuti perjalanan guru kita, Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, mendatangin manakiban dari markobah per markobah, menyimak sejarahnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dohirnya diwujudkan dengan, kalau dalam manqobah apa di dalam tanbih itu membuktikan kebajikan yang timbul dari kesucian jiwa. Dohirnya apa? Dohirnya akhlak. Di dalam manqobah yang sering kita didatangin, melaksanakan amaliyah torekoh yang kita lakukan, dohirnya akhlak, batinnya mudah-mudahan dibawa oleh guru mursyid, kita wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam amaliyah ini ada hasilnya, dohirnya, Pak. Maka sedikit saya masukkan, pangersa Abah, di dalam kitabnya Miftahus Sudur halaman 5 paling atas, beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Apa man syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri mir rabbi. Apakah orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, orang itu mendapatkan nur dari ilahi, mendapatkan cahaya dari Tuhannya? Itu sebetulnya kalau di dalam ilmu tafsir, alif di situ bukan alif bertanya. Kan kalau alurnya, apakah orang-orang yang sudah dibukakan hatinya untuk menerima Islam, orang itu menerima cahaya dari Tuhannya? Itu terjemahnya. Tapi kalau di dalam ilmu tafsir, menurut ilmu bayan, alif di situ adalah hamzah istifham litaubih. Artinya suatu penekanan. Seharusnya orang-orang yang hatinya, yang pikirannya sudah menerima Islam itu mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Tapi kenyataan yang terjadi, ngaku Islam mah Islam, tapi maksiat mah jalan. Ngaku Islam, tapi amaliyah sholatnya, amaliyah zakatnya tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, amaliyah kita yang kemarin bulan haji, kurban. Adakah dampaknya dari kurban? Ada nggak, Pak? Ada. Ngantri ke klinik, ada yang kolesterol,
Ya. Ada yang sakit perut, itu dampaknya itu. Maka melihat dari kurban tersebut adalah ada dua hal. Syariat. Apa itu kurban? Syariat adalah biniyati taba'al li sunatin Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengikuti sunnah-sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kadang hilang. Hakikatnya adalah kurban itu adalah taqarruban ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Nah, kata pangersa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur halaman 4 7 baris dari atas, beliau di situ mengatakan wa tazkiyatin nufus anir radaili wasifatil hayawaniyah. Kewajiban kita itu membersihkan nafsu-nafsu kita anir radail dari kotoran, dengki, syirik, jahil. Itu yang gedenya. Yang kecilnya Pak, mampu nggak kira-kira Bapak zikir 165 habis sholat? Mampu nggak kira-kira? Kebanyakan. Mampu nggak kira-kira zikir habis sholat 3? Nah itu, rasa mampu itu kadang-kadang jadi penyakit Pak. Kenapa selama ini ikhwan ini mengeluh, saya tidak kuat, tidak mampu? Kenapa? Karena merasa zikirnya itu kemampuan kita. Harusnya ketika ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata kita robito ka pangersa Abah serenkeun da eta dikir itu bukan kemampuan kita, semata-mata Allah lah yang menjadikan kita orang zikir. Itu yang namanya sifat syirik kecil, syirik khafi itu adalah merasa diri kita mampu. Makanya kalimatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada yang memberikan kekuatan, tiada yang memberikan kenikmatan, tiada yang memberikan panjang umur, tiada yang memberikan kesehatan, illallah, kecuali Allah. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani di dalam kitabnya Syirrul Asrar menyebutkan bahwasannya sifat binatang ini ada dua Pak. Ada dua. Satu hayawanul sabutiyah, dua hayawanul bahamiyah. Yang pertama hayawanus sabutiyah. Apa hayawan sabutiyah? Binatang-binatang buas. Sifat rakus, harak, tamak, itu sifat binatang buas. Yang kedua adalah hayawanul bahamiyah, sifat binatang peliharaan. Yang mana? Sifat binatang peliharaan itu cenderung kita tunduk kepada sesuatu yang memberikan kenikmatan kepadanya. Binatang piaraan kan gitu. Kita punya kucing, tunduk ke kita karena kucing itu kita itu selalu memberikan makan ke dia. Itu sifat binatang peliharaan. Nah, kita la ilaha illallah, tiap habis melaksanakan sholat fardu berapa Pak? 165. Kita mendapatkan gaji dari perusahaan, kita mendapatkan dana kesehatan dari perusahaan, jaminan dari perusahaan. Ketika perusahaan kita sibuk, waktu acara manakib pun perusahaan kita lagi sibuk, milih mana, manakib apa kerja? Kan pekerjaan kita yang ngasih makanan, pekerjaan kita yang ngasih sosial ke kita, pekerjaan kita yang ngasih dana
jaminan kepada kita lah ke al hasanah jauh manakib daripada ngorbanin kerja, mending ngorbanin manakib. Pertanyaannya la ilaha illallah kita di mana? Maka hasil daripada kita melaksanakan kurban itu sedikit demi sedikit mengikis hal-hal yang duniawiyah, lempengkan kepada ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Eta sebenarnya mah hikmahna tina kurban teh. Ini mah kurban memotong mah berapa tiap tahun 8, 9, 10. Sholat masih di akhir waktu, alasannya sibuk pekerjaan, berarti belum bisa memahami hakikat dari korban tersebut. Ada kaitannya sareng amalia kita enggak? Ada kaitannya. Maka orang thariqah tidak alergi dengan syariat. Waktunya kurban di al hasanah di sini kemarin kurban, dan tidak lupa pula kandungan hikmah hakikat dari kurban tersebut. Kita dididik, ditarbiyah oleh pangarsa Abah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya.